PKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Pak Rubiono Kartopati itu sudah komunikasi yang biasanya digunakan oleh para pejuang dulu, ternyata sudah disandingkan juga, Pak. Namun ternyata informasi yang sudah disandingkan itu bisa dengan mudah dipecahkan tanpa mengetahui kuncinya. Hal tersebut yang dilaporkan oleh Pak Rubiono Kartopati kepada saat itu Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kedua, Pak TB Simatupang. Sehingga saat terjadi agresi militer Belanda 19 Desember 48, Pak Simatupang, beliau itu rumah dinasnya di Kota Baru. Sebelum beliau ke Gedung Agung rapat bersama presiden dan yang lainnya, beliau mampir dulu ke Pak Rubiono Kartopati dan menyampaikan, karena kebetulan kantornya Dinas Kodim di Kota Baru, Pak, di dekat sini, 2 gedung dari sini. Itu Pak Rubiono mohon untuk komunikasi bersandi tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya, sehingga hubungan antara Jawa, Sumatera, dan perwakilan kita di luar negeri itu bisa tetap berjalan. Next one. Sehingga ketika terjadi serangan umum 1 Maret SO 1 Maret itu sampai Aceh itu sampai ke Bengkulu bisa diputar ya. Aceh itu mengetahui setelah terjadinya serangan umum itu, atau yang di dalam telegram itu serangan besar-besaran atau serangan kurang. Karena serangan umum itu mungkin sudah mulai diangkat lagi setelah tahun 70-an. Lanjut. Nah, lanjut saja. Nah, ini kami sampaikan beberapa personil yang memang ini kadang dulu tidak diungkap ke publiknya. Jadi memang ada orang-orang sandi, ya, personil sandi yang dididik oleh Pak Rubiono Kartopati itu ada di beberapa titik yang memang menjadi kunci komunikasi. Yang mengawal langsung panglima besar ada Pak Haji Utomo, dia orang sana. Kemudian saat itu juga ada saat setelah serangan itu para tentara kita ada yang mengamankan ke arah barat, ya, di sekitar Bekso itu dekat dengan stasiun radionya Angkatan Darat itu ada Letnan Sumartijo dan Letnan Muda Sediamo. Kemudian yang di Gunung Kidul di Klayen itu ada Bapak Sudarso dan Bapak Abdul Qadir. Itu dari Auri, Pak. Dari Auri. Termasuk yang di Udo itu juga di Bidar Alam Sumatera Barat itu juga dari Auri, yaitu Bapak Umar Saito. Kemudian ada di beberapa tempat, ada di Karanganyar, termasuk ada pesawat kita, pesawat Selawat yang saat itu dari India mau balik ke Jogja, namun karena Jogja diduduki itu berada di Myanmar, gitu. Itu juga ada personilnya Pak Sumarno. Kemudian di Aceh ada personilnya Pak Rubiono sendiri ke arah Jawa Barat, dan yang strategi-strategi militer yang sering berkomunikasi antara Jawa dengan Sumatera, Pak TB Simatupang, personilnya ada Pak Wijanarko, dan juga yang ada di Jawa Timur termasuk ada perwakilan kita yang ada di India, itu ada Kapten Munarjo saat itu. Karena perwakilan kita saat itu yang memang ini ada beberapa tempat, salah satunya di India. Nah, jalur lanjut. Nah, ini beberapa lokasi personil-personilnya ini yang ada di Kulon Progo. Sampai saat ini situs rumah Sandi Dukuk ini dulu bersama PH. Stasiun radio POP itu sampai sekarang masih ada situsnya, kami pelihara juga. Itu diawali oleh 2 orang, dan ini juga sekaligus sebagai checkpoint kedua, sehingga apabila ada orang-orang ataupun yang mengaku intel ingin bertemu dengan Pak TB Simatupang itu selalu dicek. Ada 2 kali pengecekan, pertama di Bekso, kedua di rumah ini. Apakah orang tersebut pro Republik atau terhadap pro Belanda? Karena saat itu intel Belanda atau yang bekerja oleh Navy itu juga banyak orang Jawa yang bekerja untuk Navy. Lanjut. Nah, kemudian ini masih di Kulon Progo di Bandaran. Ya. Ini markasnya Pak TB Simatupang. Nah, ini komunikasi dari sini, dari Bandaran ini
sampai kemudian ke Sumatera, ke pemerintah darurat Republik Indonesia. Mungkin nanti Pak Jen bisa lebih detail menambahkan terkait pemerintah darurat Republik Indonesia. Ini bisa berlangsung, strategi militer, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan ini bisa berlangsung. Dan ini yang ada di Payen Gunung Kidul PT2. Ya, ini diawali oleh orang-orang sandi dari Angkatan Udara Republik Indonesia. Dan ini yang ada di Sumatera Barat. Ada di Sumatera Barat yang diawali oleh Auri juga, Bapak Umar Said Nur. Ini adalah sebuah musola atau surau kalau kita. Nah, lokasinya ini berdekatan, ya, namanya Surau Bulian, gitu kan, dengan rumah, gitu kan, rumah yang juga disinggahi oleh Pak Sarfudin Prawira Negara. Sehingga para orang sandi tadi selalu nempel, Pak, dengan para pemimpin Republik untuk bisa berkomunikasi secara aman. Sehingga kalau tadi Pak, upgrading 8, efeknya upgrading 8 mau curi dengar itu, ya setidaknya mereka butuh effort lah, butuh usaha. Nah, ini kami masih itu ya Pak waktunya ya? Silakan. Porsi utama. Oh ya. Nah ini adalah alur komunikasi, alur persadian. Jadi saat itu terkait dengan Telegram 1 Maret. Karena 1 Maret itu sebelumnya juga terjadi beberapa serangan. Namun kenapa serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret itu membuahkan hasil yang luar biasa? Ya, itu salah satunya memang kerja semua pihak, kolaborasi antara BTRI, tentara yang ada di Jawa, sampai dengan diplomat kita yang ada di luar negeri. Sehingga saat pemberitaan serangan umum 1 Maret itu dari wartawan sudah banyak yang memberitakan, ya dari BBC, gitu kan, dari radionya pihak Belanda itu sudah tahu. Hanya informasi yang diberikan itu simpang siur. Ada yang pro Indonesia, ya nih, karena masih ada. Yang pro Belanda, mereka menyampaikan bahwa oh ini hanya serangan ekstremis saja. Sehingga diplomat kita yang ada di luar negeri, ya, terutama di kalian para yang di Lexak Center Republik itu masih ragu. Namun setelah next mas, nah setelah ada Telegram ini, ada kawat ini lah, gitu kan, ada kawat inilah mereka menjadi lebih yakin bahwa oh itu memang benar. Jadi kalau mungkin kita baca bersama-sama ya. Walaupun serangan itu dari 1 Maret, ini kami ambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi setelah terjadinya serangan 1 Maret, itu pemberitaan resminya itu dikirimkan di tanggal 2 Maret pukul 22.00. Dan teks ini sudah disiapkan, sehingga kalau di bukunya Pak TB Simatupang itu beliau memang sudah menyiapkan, tinggal menunggu info dari radio PUP itu kapan ini serangan ini berhasil. Dan di situ disampaikan pada waktu berita ini kita terima, gerilya kita yang pada tanggal 28 bulan 2, dari 28 Februari malam, mulai serangannya secara besar-besaran, telah menduduki sebagian besar ibu kota Jogja. Sang Merah Putih telah berkibar lagi di tempat-tempat yang kita kuasai. Orang-orang kita yang ditawar Belanda di Bui dapat kita bebaskan lagi. Di sekitar kota beberapa tempat kita rebut kembali. Pertempuran di kota-kota siang malam berjalan terus. Ketika berita ini diterima, belum dapat dipastikan korban-korban pihak Belanda. Sehingga dari Telegram ini memang saat itu belum dikenal serangan 1 Maret ya. Namun kalimatnya serangannya secara besar-besaran. Namun SO itu cukup dikenal juga, termasuk di pihak Belanda. Pihak Belanda itu namanya SO 1 Maret. Mereka mikirnya waktu itu pengakuan kedaulatan. Kalau bahasa Belanda SO itu jadi sebuah singkatan Belanda itu yang diartikan pengakuan kedaulatan, sovereignty pokoknya overgrip kalau nggak salah, sovereignty overgrip 1 Maret ini. Sehingga
Belanda itu pengennya SO, 1 Maret SO itu adalah pengakuan kedaulatan. Padahal kalau di kita maksudnya serangan umum ya, serangan umum. Nah ini pikirkan di 2 Maret. Nah, takut berita ini tidak di belum sampai ya, karena itu tujuannya kepada semua stasiun dan kepala PDRI di Sumatera tujuannya. Lanjut di tanggal 3 Maret dikirim kembali. Di siang hari bahwa Ibu Kota Republik Indonesia jatuh di tangan Tentara Nasional Indonesia. Setelah diadakan serangan secara besar-besaran mulai tanggal 28 Februari, tanggal 1 Maret Ibu Kota Jogja jatuh di tangan tentara kita lagi. Keselak singkat dari serangan kita terima adalah sebelum tanggal 27 kita pukul base Belanda yang ada di Kota Bumi dan daerah yang lainnya. Intinya di sini baru disebutkan 1 Maret kita berhasil menguasai, dan itu berita dikirakan tanggal 3 Maret pukul 13.00 dari Seksi Penanganan Kompartemen Jawa. Ini adalah sebagai tambahan kasanan ke slide sebelumnya lagi Mas, yang di peta tadi, yang di peta sebelumnya. Nah ini, bahwa berita-berita telegram tersebut dari Jogja tidak bisa langsung dikirimkan ke PBB, Pak. Jadi dari Jogja harus dikirim ke PDRI, karena pasti berita harus mendapatkan persetujuan oleh PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Baru PDRI mau kirim ke India itu juga belum bisa, Pak. Makanya dirilis lewat Aceh, gitu ya. Tadi di Aceh, dari Aceh itu juga mau ke India belum bisa, Pak. Kemudian minta tolong personel kita yang ada di pesawat Selawat, Pak, yang sedang transit di Myanmar. Namun ternyata radionya juga nggak bisa, Pak, radio pesawatnya itu, sehingga meminta tolong tentara di komunikasinya tentara di Myanmar. Nah di situ tentara Myanmar nggak boleh itu ngirim dalam kondisi tertutup, dalam ini tersandikan, maksudnya tertutup. Sehingga memang saat di Myanmar itu memang sudah posisi tidak tersandi, sehingga dikirimkan ke perwakilan kita yang ada di India. Ya, di sana itu ada Magdan Munafis. Dari situlah dari India bisa dikirim sampai ke Lexases. Di sana ada LN Pala, ya, selaku diplomat. Disitulah mereka punya amunisi untuk berdiplomasi dengan modal telegram tadi. Ya. Ditambah juga beberapa informasi juga telegram resmi setelah di tanggal 23 Maret. Mungkin itu, sehingga di situlah serangan umum 1 Maret tadi menjadi pemberitaannya menjadi amunisi oleh diplomat kita yang ada di PBB. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan peran tadi Pak Bapak Sandian dalam penerimaan ataupun pengiriman berita sangat umum 1 Maret. Terima kasih Pak Setiobudi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Setiobudi. Kalau dulu ada Pak Rudiono Kertapati dengan sandinya, di dalam masa sekarang mungkin ini adalah tim buzzer, Pak. Buzzer, tim buzzer dengan medsosnya. Kira-kira begitu ya, Pak. Jadi kalau tanpa tim buzzer juga nggak bisa menang itu kampanye, kira-kira kan begitu. Nah, tapi saya juga jadi tergelitik Pak, kalau semuanya ini sudah selalu bisa terbaca, seluruh komunikasi kita ini melalui satelit gitu ya. Justru komunikasi TNI yang sangat rahasia bisa dijalin kembali dengan metode sandi dan kriptografi ini antar satuan Pak mungkin. Ini seloroh saja. Dan kita sambung dengan pembicara kedua yang juga sangat luar biasa. Beliau adalah seorang TNI yang juga masih sama dengan Pak Sabrudin Bawiranegara dari Padang juga ini, meskipun lama bertugas di Palembang, dan beliau dari Sejarah Angkatan Darat, dan semoga bisa nanti menebalkan informasi tentang peran sandi di dalam 1 Maret 5. Silakan Pak Jenny Akmal.
kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang hormat Bapak Danrem sudah kemudian Pak Amin, ada istirahat yang mungkin terutama Bapak Tuan Budi, dan para peserta sekalian yang hormati. Jadi apa yang disampaikan saat sekarang saya tidak bicara tentang Amin, tapi saya berbicara bagaimana sih tentang 1 Maret itu sendiri sesuai. Dan pada hakikatnya kalau orang sejarah itu berbicaranya itu adalah berbicara tentang 3 dimensi. Dia tidak bisa berbicara hanya pada saat kejadian ini. Karena kalau berbicara hanya sebagai kejadian Maret itu, maka yesterday and tomorrow itu tidak memiliki benar-benar dikaitkan tentang bagaimana benang merah itu yang terbang. Kalau memang sejarah juga berbicara tentang apa, kalau itu dia pelaku sejarah maka itu adalah kesaksian sejarah. Tapi kalau dia adalah sebagai penulis pembicara, maka dia harus menggunakan dokumen, referensi dan lain sebagainya. Itu sebagai tanggung jawab akademis yang dimiliki oleh orang-orang sejarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tolong mas dokumen yang tertulis tadi dibuka mas. Jadi pada hakikatnya peristiwa 1 Maret ini itu memiliki hubungan, kalau kita berbicara peristiwa yang naskah tertulisnya ini. Kalau kita berbicara tentang peristiwa 1 Maret, maka kita tidak bisa pisahkan dari PDRI itu sendiri. Ya, karena pada ketika Indonesia sudah dikuasai dan Soekarno-Hatta beserta TNI sudah menyerah kepada Belanda pada tanggal 19 Desember itu tahun 48, maka yang pertama kali sebelum beliau pergi ke Brastagi, Soekarno dan kawan-kawan pergi ke Brastagi, kemudian Hatta diasingkan ke Bangka. Jadi kalau selama ini kita punya penafsiran Soekarno-Hatta itu ke Bangka, padahal itu yang Soekarno-nya di Brastagi, Sumatera Utara, sedangkan yang kemudian Hatta-nya itu di Bangka. Kemudian itu dibentuklah. Jadi beliau minta izin dulu untuk memberikan mandat. Jadi karena mandat yang tanggal 19 itu namanya mandat, diberikan mandat kepada Sapruddin Prawira Negara sebagai Menteri Kesejahteraan untuk membentuk apa yang dikatakan PDRI. Tetapi fakta sejarah menyatakan bahwa PDRI yang diberikan mandat oleh Bung Karno itu sampai pada tanggal 3 Juli 1949 dikembalikan lagi kepada Bung Karno-Hatta oleh Sapruddin, itu tidak sampai ke Sapruddin Prawira Negara. Dan Sapruddin, kalau kita baca itu bagaimana riwayat hidupnya itu Sapruddin itu orang yang memiliki naluri yang tinggi, maka dia bentuklah atas desakan Kolonel Hidayat sebagai komandemen Sumatera, sedangkan di sini komandemen Jawa itu dipegang oleh Nasution. Atas desakan itu artinya yang namanya Sapruddin tidak mau menerima mandat ini karena besarnya tanggung jawabnya. Tapi setelah didesak, Tengku Hasan juga tidak mau sebagai petinggi Sumatera, itu tidak mau, akhirnya di Bukit Tinggi dia menerima mandat itu sebagai ketua PDRI. Nah, beliau mandat kemudian disusullah di Koto Tinggi. Koto Tinggi itu Payakumbuh, bukan Bukit Tinggi, karena selama ini kita salah menafsirkan bahwa antara Koto Tinggi dengan Bukit Tinggi itu adalah dua hal yang sama. Padahal dua hal yang berbeda. Kalau Bukit Tinggi itu di kota Bukit Tinggi, sedangkan Koto Tinggi itu ada di Payakumbuh. Dibentuklah kabinet. Kabinet sebagaimana kabinet seorang presiden itu lengkap itu. Ada kepala staf angkatan darat, ada kepala staf kalau waktu itu angkatan perang dan pegawai Pak Sudirman, kemudian ada kepala kepolisiannya, ada kepala angkatan laut, angkatan udara, ada menteri-menterinya.
dibentuklah oleh beliau. Maka pemerintahnya saja itu adalah namanya pemerintahan mobil. Nah, makanya dibilang oleh mulai dari Alang Panjang nanti sampai ke Aceh. Makanya di Aceh, di daerah Aceh Tengah itu di Takengon ada namanya Radio Lipa Raya yang nanti akan mengutarakan tentang. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka radio YB6, radio yang itu mengkomunikasikan bagaimana bahwa Indonesia itu masih eksis, TNI masih ada. Itu disampaikan sehingga nantinya itu di dalam pertempuran, karena ada dua wilayah yang diserang oleh Belanda itu, ada Jawa, ada Sumatera, sehingga Sapuluddin dan kawan-kawan itu berlari itu menghilang dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, itu sambil membawa radio yang namanya YB6 itu. Ya, yang waktu tanggal 19 kemarin itu diresmikan oleh Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon tanggal 19 kemarin di Kota Tinggi. Nah, setelah itu berproses semuanya itu, maka pada akhirnya di Jawa sendiri terjadilah serangan itu dilakukan, penyerangan itu dilakukan juga oleh militer yang ada di Jawa. Dan itu bersama dengan yang ada di Sumatera. Di Sumatera akhirnya meninggal yang namanya Khatib Sulaiman. Sehingga ketika kita pergi ke Sumatera itu ada namanya jalan di pusat kota itu namanya Jalan Khatib Sulaiman, yang sampai sekarang belum menjadi pahlawan. Yang kalau salah sudah 2 kali diajukan. Kemudian bersamaan dengan di Jawa sendiri, karena serangan itu belajar dari yang namanya kegagalan yang namanya agresi Belanda pertama, di mana Belanda itu menjadi pemenang. Ketika belajar dari agresi Belanda pertama itu, maka dievaluasi ya apa yang karena di pihak kegagalan waktu itu dengan dikuasai kemudian Jogja itu adalah opini negatif masyarakat terhadap TNI waktu itu. Nah, ini adalah lantaran TNI gagal, makanya evaluasi lah. Tadinya yang namanya pertahanan, yang namanya linear, kemudian dirubah semuanya itu. Dirubahlah oleh kemudian dialog antara setelah Pak Hamengkubuwono itu mendengar radio dari BBC itu menyatakan bahwa ternyata diplomasi internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada dengan ditangkapnya presiden, wakil presiden dan beberapa menteri oleh Belanda. Dinyatakan Indonesia tidak ada, kemudian tentara sudah tidak berdaya lagi. Nah, waktu itu. Tetapi sebelum Soekarno atau lagi sebetulnya sudah ada dialog antara Sudirman dengan Soekarno, dengan Presiden Soekarno. Sudirman mengajak Presiden Soekarno untuk bergerilya, kemudian Pak Soekarno biar saya di sini saja. Dialog itu terjadi 3 kali. Kali terakhir Pak Sudirman tidak menghormat lagi, balik kanan dan langsung meninggalkan itu. Pada saat bersamaan terjadi konferensinya namanya di Kaliurang, konferensi 3 negara. Kemudian Soekarno dia dibawa ke Sumatera. Nah, di sinilah terjadi apa yang dikatakan dengan, kalau menurut Belanda itu vacuum of power, baik secara politik maupun secara militer. Nah, maka itulah terjadi di dialog antara Hamengkubuwono dengan Bambang Sugeng dengan Pak Harto. Nah, kemudian dievaluasi, dibentuklah ada yang salah satu ada Wekris 3, kemudian Wekris itu adalah pertahanan, dibuatlah pertahanan kebudayaan, kemudian dievaluasi semuanya. Maka akhirnya diadakanlah, muncullah muncul yang namanya serangan umum itu. Sebetulnya dalam itu tidak ada, yang ada itu adalah serangan spektakuler dan serangan besar-besaran. Sampai sekarang saya tidak tahu
belum ada dokumennya siapa yang merubah itu menjadi serangan umum istilah itu. Nah, kemudian pada berikutnya diadakan disepakati lah. Sebetulnya sudah ada 4 kali serangan umum gitu. Dimulai beberapa sebelum terjadi serang umum besaran sebagai serang spektakuler tanggal wakil itu. Nah, itu sebetulnya sudah sepakati. Maka diadakanlah yang namanya disepakati akan diadakan serangan umum yang dipimpin oleh Pak Harto. Makanya ketika itu ada di teks itu kan, ketika ada buku yang berbicara bahwa para pelaku sejarah di Jogja pada saat perang kemerdekaan tidak ada nama Pak Harto, itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan faktanya, fakta sejarahnya. Dan di dalam ilmu sejarah itu ada yang nama diistilahkan bias. Itu harus dipahami. Yang fakta itu adalah peristiwanya, tetapi kalau itu sudah ditulis itu ada bias. Bias, ada subjektivitas, ada grup prejudice. Grup prejudice adalah prasangka kelompok. Dan itu memang kadang-kadang dibenarkan juga. Mungkin anak zamannya berbeda. Nah, kemudian setelah terjadi serangan, diadakanlah serangan umum, bahwa sebetulnya serangan umum itu bukan untuk memenangkan pertempuran, bukan untuk memenangkan perang, tetapi adalah untuk memenangkan sebuah, tujuannya adalah sebuah seawall. Jadi bukan untuk maka ketika Pak Harto memimpin itu dia sudah membuat, kalau di dalam ilmu militernya itu, dalam ilmu itu ada namanya press release yang nantinya di akhir pertempuran di Hotel Merdeka itu akan dibacakan oleh beliau. Dan target itu berhasil. Kemudian pasukan Belanda kocar kacir dalam waktu 6 jam itu, ada yang katakan waktu 6 jam itu maka Jogja berhasil dikuasai dan pasukan Belanda kocar kacir, dan itu di luar dugaan. Makanya itu adanya, dan tujuannya itu adalah ketika kita menjadi tujuannya adalah perang opini, public opini, dan counter opini. Itu tujuannya sebetulnya. Dan itu berhasil. Apa yang dikatakan oleh Kepala Sandi itu, dan itu ketika dikomunikasikan ke lewat jalur mekanisme radio sampai ke Gunung Kidul dan sebagainya itu akhirnya benar bahwa rapat di PBB itu yang disitu ada wakilnya RN Palak, dan ada juga stafnya orang tuanya Bapak Prabowo Sumitro, di waktu itu ada di sana. Dan itu berhasil, dan orang mengembalikan, diperintahkan kepada Belanda untuk melakukan negosiasi ulang, untuk melakukan rapat kembali dengan Indonesia, berkompromi lagi dengan Indonesia. Ternyata apa yang disampaikan oleh Belanda pada awalnya itu tidak benar sama sekali. Nah, sehingga itu menjadi pada akhirnya muncul beberapa KMP dan sebagainya. Itu menjadi modal kedaulatan Belanda, itu pengakuan kedaulatan Belanda pada tanggal. Nah, kemudian itu diakui dan akhirnya Indonesia sah secara merdeka. Merdeka secara sah. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwa sebetulnya serangan 1 Maret itu bukan adalah memenangkan pertempuran. Dan kehebatnya Pak Harto itu, ini ada tinggal 3 menit, kehebatan Pak Harto, beliau bisa mengkonsolidasikan semua kekuatan yang dibawanya. Di bawah Wekres 3 itu ada SBK Subwekres 6 Subwekres itu bisa dikonsolidasikan. Yang tadi 3%, yang tadi morilnya rendah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat publik Jogja terhadap pasukan, itu bisa dikembalikan satu persatu, ditemui pasukan yang itu menjelang 1 Maret itu. Betapa hebatnya strateginya. Yang tadinya strateginya itu bertahan, kemudian digerakkan, kemudian diberdayakan.
Nah, di sini kan namanya waktu itu muncul adanya istilah pemerintah militer. Pemerintah militer ada pemerintah bagaimana mengkombinasi antara kekuatan militer dengan kekuatan politik yang ada. Dibawa kendali militer. Nah, dan ini kalau kita baca di buku sekolah itu sudah ada sebagaimana kita pelajari waktu kita sesko TNI di sesko TNI. Ada renpoknya, ada nama operasinya, siapa berbuat apa, itu sudah terinci sedemikian rupa. Nah, sehingga ketika habis jam 12 itu kembali menghilang dari Yogyakarta itu kembali. Jadi demikian rapi dan berencana sekali. Saya pikir itu hanya sebagai pemancing, kemudian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih sekali Pak Jenny. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Pak Jenny Akmal. Pemaparannya sangat luar biasa tadi dari perspektif militer dan sejarah, dan saya kira kita juga tetap perlu memberikan satu porsi yang terakhir ini dari perspektif seorang pendidik, seorang guru, Mas Iqbal dari PGRI, dari Universitas PGRI Yogyakarta. Dan tadi kalau Mas Iqbal tadi di awal bilang ada little history, ya kan? Ada history, ada little history. Nah, ini di sini ada secret history, Pak. Ya mungkin WikiLeaks saja selalu diungkap setelah 30 tahun. Amerika punya sejarah tentang Midway, sebuah rahasia sandi diungkap ke Hollywood pada 2019. Saya kira perlu, selain film Janur Kuning dan sebagainya, perlu ada film tentang sandi, Pak, yang mungkin bisa untuk pembelajaran sejarah para guru di kelas, sehingga bisa menebalkan rasa nasionalisme. Nah, mungkin nanti Mas Iqbal akan berbicara hubungan tentang narasi besar sejarah dan persandian ini dalam konteks guru-guru kelas. Kira-kira gitu ya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Majen Muhammad Pak Lukman, yang kami hormati dari Badan mewakili Polda, mewakili Rektor Baramus, Kiajar yang selalu setia dimanapun berada mendampingi teman-teman di Baramus, museum-museum yang di Bapak Asroni, Pak Budi, dan juga para narasumber yang tadi sudah memaparkan luar biasa. Basic saya adalah pendidikan jarak, Bapak Ibu. Saya ketua jurusan Prodi Pendidikan Jarak di Universitas PGRI Yogyakarta. Maka saya mencoba akan menggali dalam perspektif pendidikan sejarah. Bapak Ibu yang kami hormati, narasi-narasi tentang serangan umum 1 Maret itu sudah banyak sekali digali ya, di buku-buku maupun literatur, jurnal-jurnal, kemudian bahkan film dan sebagainya. Walaupun masih minim filmnya ya, mungkin nanti bisa digagas film Janur Kuning ya dan sebagainya yang perspektif kekinian Gen Z ya. Supaya apa? Bapak Ibu, kita ketahui bahwa anak-anak di era sekarang itu ternyata berbeda sekali dengan zaman Bapak Ibu dulu. 3 tahun terakhir ini kami meneliti ya, khususnya tentang apa yang tadi disampaikan difficult history, termasuk narasi-narasi sejarah yang keras, yang penuh emosi, kemudian di dalamnya penuh kontroversi dan sebagainya. Hasil temuan kami 3 tahun terakhir saya meneliti di beberapa sekolah SMA di Yogyakarta, ternyata peserta didik itu, anak-anak itu sampai saat ini yang kami temukan masih jarang sekali yang dapat menerima materi-materi sejarah ya, secara mendalam ya. Mungkin kalau Pak Menteri sekarang secara deep learning, secara mendalam itu sangat sulit. Apalagi dengan ada gadget, kemudian ada gawai yang harusnya bisa
lebih memperkuat ya, tapi kenyataannya ingatan anak-anak itu kadangnya gadget itu malah semakin lemah. Maka barangkali benar ya, di Finlandia itu sudah nggak boleh lagi pakai justru laptop, nggak boleh, kembali ke buku. Saya melihat ini penting, membaca sejarah itu tanpa membaca narasi yang kronologis itu bisa kita bias sejarah. Tapi betul yang disampaikan oleh Pak Jenny, serangan umum 1 Maret itu kita tidak hanya bicara serangan umum saja, tapi ada faktor-faktor yang melatar belakang. Ini kalau Pak Kunto Wijoyo mengatakan ada kausalitas. Nah, ada apa sebab? Oh, rentetan 17 Agustus, kemudian agresi militer 1, 2, sebelumnya lagi Sumpah Pemuda dan sebagainya. Itu ada kausalitas. Lah, di antara rangkuman-rangkuman itu adalah bahwa bangsa Indonesia, kalau kata Ben Anderson, memiliki apa yang dinamakan dengan imagine community, komunitas bayang-bayang, komunitas imajiner, pengen bersama-sama berjuang bersatu merdeka. Ini adalah cita-cita imajinasi komunitas, imajinasi para pendiri bangsa kita, masyarakat baik yang besar maupun yang kecil ingin merdeka, ingin mengenyangkan penjajah dari bumi pertiwi. Makanya tadi dikatakan moderator, sejarah itu bukan hanya sejarah orang besar, big man, tapi harusnya little man atau sejarah orang-orang kecil yang nggak terkenal itu harusnya diangkat dong, secara lebih. Nah ini contohnya apa? Misalnya kita sering kali diskusi tokoh-tokoh yang besar, Jenderal Sudirman, kemudian Pak Harto dan sebagainya. Tapi bagaimana peranan Sandi, peranan yang ngantar surat ini misalnya, dari tokoh ke tokoh ini seringkali kita lupa. Padahal yang ngantar surat ini penting. Sejarahnya jarang sekali dibicarakan. Ini juga menjadi harapan sejarawan termasuk kami, bagaimana mengajarkan itu kepada mahasiswa kami dan peserta. Saya sepakat tadi dengan Pak Dhani bahwa serangan umum 1 Maret adalah serangan bukti eksistensi sosial dan militer bangsa Indonesia. Eksistensi itu penting banget. Mengapa demikian? Karena di dunia internasional bangsa Indonesia sudah dianggap tidak, sudah dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Kalaupun ada itu hanya tadi disampaikan itu ekstremis adalah perjuangan. Padahal itu para perjuangan. Nah inilah kesempatan bagi menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia itu ada melalui militer yang manunggal dengan rakyat. Militer saja nggak bisa juga, tapi militer dengan rakyat, dengan sipil, perjuangan semesta ini bersama. Mengapa saya dikatakan demikian? Dalam catatan yang kami baca, perjuangan masyarakat dalam menerima para tentara-tentara yang berjuang itu luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, di masa paceklik, ekonominya nggak ada dan sebagainya, masyarakat harus mengumpulkan ya makanannya, sumbernya, padi, singkong dan sebagainya, ayo untuk berjuang. Ini adalah kalau nggak ikhlas, kalau nggak manunggal, ini nggak mungkin. Pasti memilih untuk bersahabat dengan pemerintah Belanda, dapat uang, dapat bayaran. Tapi rakyat memilih untuk berjuang bersamanya. Ini yang dinamakan kesatuan tadi ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi betul bahwa serangan umum 1 Maret ini diawali dari agresi militer Belanda 2 ya, 19 sampai 20 Desember 48. Nah ini mengapa kok seperti itu? Karena resolusi Dewan KAM PBB dikeluarkan 28 Januari
secara de facto seharusnya Belanda meninggalkan wilayah RI. Ini Pak, perjanjiannya. Resolusi Dewan KPBB 28 Januari catatan saya itu seharusnya agar Belanda secara de facto meninggalkan wilayah RI, namun tidak diingatkan. Nah ini, jadi Belanda ini terus terang mengingkari perjanjian. Nah inilah nanti yang akan menjadikan para pejuang termasuk Wargas tadi, Wargas 3, termasuk Letkol Soeharto itu menempuh jalan gerilya. Bapak Ibu, mengapa yang dipilih gerilya? Karena jalan satu-satunya memang tidak lain, kita akan kalah kalau berhadapan-hadapan langsung dengan pasukan yang lengkap, senjata yang lengkap. Tapi dengan gerilya, serang hilang itu nanti akan melumpuh. Ya. Pertemuan Kolonel Zulkifli, catatan kami ya, dan Lubis dan Letkol Soeharto pada waktu itu, intinya adalah presiden dan wakil presiden tetap di dalam kota, sedangkan Panglima Besar Sudirman memimpin gerilya. Ini mulai. Setelah itu nanti Letkol Soeharto selama 5 hari, catatan kami 20 sampai 25 Desember Letkol Soeharto mengadakan perjalanan konsolidasi mulai dari Ngoto sampai menuju ke barat wilayah-wilayah dengan pos-posnya yang inti adalah di Segoroyoso dan di Puncak Bibis. Ya, nanti ini Puncak Bibis ini juga penting nih ya, bagaimana ikut andil ya. Di sana nanti masyarakat, lurah dan sebagainya bahu-membahu ya, menyiapkan makanan, perbekalan, dan TNI, tentara melindungi rakyat dari Belanda. Ini sangat sangat heroik sekali kalau difilmkan. Bagaimana bahu-membahunya dan rakyat menyediakan semuanya, jadi penting. Nah, saya langsung saja Bapak Ibu. Nah, ketika narasi sejarah itu sudah ada, tugas yang selanjutnya itu bagaimana kita mentransmisikan, internalisasikan nilai-nilai serangan umum 1 Maret ini ke peserta didik dan ke masyarakat. Ini Bapak menjadi PR. Ya. Karena seorang guru pendidik sejarah dalam kajian kami harus memiliki kecakapan apa yang kami samakan dengan critical pedagogy, critical thinking, mengajak anak-anak itu peserta didik betul-betul mendalami serangan umum 1 Maret, perjuangan rakyat bangsa Indonesia yang secara mendalam, nggak setengah-setengah. Setengah-setengah itu adalah sepotong-sepotong, tapi ini mendalam betul. Makanya guru pendidik harus betul-betul mampu mengkontekstualisasikan. Apa yang dikontekstualisasikan adalah materi narasi-narasi sejarah harus connect dengan kondisi kekinian. Ini PR kita bersama Bapak Ibu. Hasil kajian kami selama 2 tahun 3 tahun ini, guru kesulitan Bapak mengkontekstualisasikan sejarah dengan kondisi sekarang itu masih banyak yang kesulitan. Misalnya guru sejarah ya, mengajar materi pas serangan umum 1 Maret, ngajarnya di SMK, SMK-nya jurusan tari misalnya. Murid akan bertanya bagaimana menghubungkan antara tari dan serangan, bagaimana menghubungkan jurusan teknik jaringan dengan tari. Ini kalau guru nggak mampu mengkontekstualisasikan susah. Apalagi orang tua yang nggak mampu mengkontekstualisasikan ini kepada anak-anak, sulit. Kisah-kisah tadi tidak bisa menjadi mendalam. Makanya bagaimana menghubungkan narasi nasional dan global atau global education ya, dalam kontekstualitas itu juga menjadi penting. Bahwa serangan umum 1 Maret itu tidak hanya serangan atau peristiwa lokal atau ecek-ecek, tapi ada dampaknya yang global mendunia. Ini mengapa narasi
kegiatan-kegiatan seminar seperti ini merupakan bagian dari identitas nasional, patriotisme, cinta tanah air, perjuangan yang ini sebenarnya harus kita tularkan pada peserta didik, pada anak-anak generasi muda, masyarakat yang lebih muda, supaya patriotisme cinta tanah air itu mendalam. Ada tauladan yang sepuh meneladani, yang bawa menyontoh. Ya, ini penting Bapak Ibu, bahwa mentransmisikan nilai-nilai sejarah, materi sejarah ke dalam pendidikan pada proses pengajaran di sekolah maupun di masyarakat ini adalah juga tanggung jawab kita bersama. Tentunya dengan narasi-narasi yang benar, ya, kronologis, kemudian kausalitas, kemudian kontinuitas. Kontinuitasnya apa? Kata Pak Gubernur, kontinuitasnya adalah bahwa setelah serangan 1 Maret ini ada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Selanjutnya itu ya nanti adalah ada hubungan yang tadi disampaikan Pak Joni, jadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sehingga sejarah ini bisa dinarasikan, bisa dikembangkan, diajarkan secara komprehensif. Saya kira itu sebagai pemantik dari ini, dan banyak. Silahkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super. Ya, memang sulit tadi guru untuk menyadarkan anak-anak didiknya supaya mengerti kalau tidak ada serangan umum, kalau tidak ada Pak Dirman, tidak ada Pak Sultan, Pak Harto dan semuanya, Pak dan sebagainya bergerak termasuk Sandi, mereka mungkin masih belum merdeka, masih belum bisa makan nasi yang enak, itu kan masih belum bisa, susah. Tapi kita masih punya beberapa menit lagi sebelum ada kultum. Kira-kira masih ada nggak, Mbak? 5 menit ya. Kira-kira 3 pertanyaan, boleh? Nanti biar ditutup. Nah, satu, Pak Hajar, satu lagi. Ya? Coba nanti diperkenalkan Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sederhana sekali Pak. Ya. Hubungannya antara Sandi dengan serangan umum itu sebenarnya satu Pak, jangan kuning. Nah, menurut saya apakah panjenengan bisa menceritakan atau mengapa dan berbagai artinya dalam pasal agama bagaimana dan sebagainya. Yang konsepnya apa? Nah itu sebenarnya sandinya di situ Pak. Nggak usah macam-macam, sandinya itu jangan kuning itu Pak. Saya soal tahu. Terima kasih Mas Teguh. Terima kasih Pak Is. Mantap. Silakan Pak Aceh. Terima kasih. Pertanyaan bisa dijawab untuk ketiganya. Dalam penelitian saya di tahun 2010, kebetulan disertasi saya meneliti tentang anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya sekarang di tahun 2000 mungkin sampai sekarang ahistorik. Dia tidak suka dengan saya. Nah, apalagi ditambah lagi pendidikan kewiraan sudah tidak ada. Yang ketiga, Pak Lukman, saya menangis. Pendidikan pramuka juga dihilangkan. Semua ini adalah pendidikan kewiraan yang mestinya ditanamkan. Tetapi kenapa di ruang-ruang seperti ini? Mudah-mudahan Presiden ini paham. Pak Jenny tolong, karena Bapak dekat. Karena Bapak kan selalu bicara di depan bicara kok ya. Nah, begini, jadi menurut saya, sehingga kalau kita bicara ini yang muda mana? Padahal itu sangat penting sekali untuk anak muda. Buat kami semangat itu ada, tetapi buat mereka Bayangkara tahun
lunak bumi sudah ada, tetapi itu terbatas Pak, hanya di tingkat keluarga. Tetapi untuk sekolah dan yang lain sudah tidak ada. Jogja masih berani Pak, karena yang punya Jogja, putranya yang punya Jogja masih ngotot, yaitu Gusti Mangkubumi masih ngotot. Pendidikan pramuka adalah pilihan wajib. Jadi harus wajibnya itu baru yang lain. Tapi di kota-kota lain tidak ada Pak. Nah monggo hal-hal seperti ini saya agak menggebu-gebu karena kewiraan mereka itu sudah mulai berkurang. Nuwun sewu Pak Lukman, ini bagaimana caranya? Matur nuwun. Matur nuwun, nama Asroni dari Badan Usaha Museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Menarik sekali apa yang dilontarkan tiga narasumber dari Pak Setio, menambah wawasan bahwasanya peran besarnya Pesandian dalam serangan umum 1 Maret. Yang kedua, Pak Letkol THJ Dr. Jenny Akmal, ya saya dibaca ini Pak, walaupun tidak cermat sekali, namun lebih memantapkan Pak. Jadi tentang peran Pak Harto dalam serangan umum 1 Maret. Saya beberapa kali ikut dalam seminar itu pas penerbitan Kepres nomor 2 tahun 2002. Itu kebetulan di Museum Angkatan Darat. Di situ narasumbernya dari UGM, dari mana lagi ya, dari sejarawan banyak. Saya menanyakan memang pada saat itu, kenapa pada Kepres itu satu nama pun tak ada tentang peran Pak Harto dalam serangan umum 1 Maret itu Pak. Karena di sini saya baca dari Pak Jenny itu memang dalam kajian pertama Pak Prof. Susanto Yudi masih masuk, namun kan dalam kajian berikutnya kok tidak masuk. Pada saat itu saya menanyakan Pak pada narasumber, kenapa Pak di dalam film-film, di dalam buku sejarah itu tidak lepas serangan umum 1 Maret itu dengan nama Letkol Soeharto. Pada saat itu ada narasumber yang menjawab Pak, saya masih ingat, pada saat serangan umum 1 Maret itu, yang saya dengar Pak jawaban pada saat itu karena yang di dalam TNI itu kan pangkatnya Letkol banyak, bahkan pangkat dari yang lebih tinggi dari Letkol itu ada Pak. Jadi mungkin ada ketidaknyamanan atau bagaimana untuk menyebutkan nama Letkol Soeharto. Itu yang saya tangkap pada jawaban pada saat itu. Sehingga saya memantapkan Pak bahwasanya peran Pak Harto di dalam sejarah serangan umum 1 Maret ada pra serangan dengan pertemuannya dengan Sultan HB9 itu kan salah satu inisiasi juga, dan memerintahkan kepada Pak Harto untuk memimpin Dekres 3 dalam serangan umum 1 Maret. Untuk itu Pak Dr. Iqbal ini memantapkan bahwasanya peran Pak Harto memang bukti nyata ada di dalam serangan umum 1 Maret. Hingga saya sendiri pun tidak seret dengan Kepres nomor 2 tahun 2000. Selaku orang yang bekerja di museum selama 35 tahun di Museum Sejarah Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Matur nuwun, terima kasih. Ya, terima kasih sekali, pertanyaannya luar biasa. Mungkin yang pertama langsung dari Pak Setio, karena tadi langsung dari Pak Is Satuson. Baik, matur nuwun Pak Is, terkait dengan janur kuning ataupun kode atau simbol Pak sat kuning gitu Pak. Karena kalau di kami memang sandi itu ratanya dengan kriptologi Pak. Jadi sebuah kata ataupun kalimat yang terbaca kemudian disandikan dirayakan menjadi tidak terbaca kalau tidak mengetahui kuncinya. Nah, namun kalau terkait sehingga yang tadi kami sampaikan adalah komunikasi-komunikasi yang memang itu sifatnya rahasia, kemudian disandikan Pak, supaya informasi itu tidak bisa dibaca oleh musuh kalau mereka tidak mengetahui kuncinya. Sehingga kalau tadi dicatat oleh Mavis tadi tidak terbaca. Nah, kalau kaitannya dengan janur kuning Pak, jadi dalam peristiwa serangan 1 Maret itu dari literasi yang kami baca memang adalah simbol yang digunakan oleh Bapak Soeharto dan juga pasukannya. Memang itu untuk menandai
bahwa ini adalah pasukan yang pro republik, yang mengetahui informasi mengenai serangan itu kan, dan yang mendukung seperti itu menggunakan kode janur kuning. Dan dalam ada Jawa memang janur kuning itu tidaknya memiliki tiga makna ataupun arti, gitu. Yang diantaranya adalah untuk tolak bala, Pak, gitu kan. Terus kemudian melawan kebatilan, Pak. Dan yang ketiga adalah harapan untuk kemenangan, gitu. Sehingga janur kuning itu juga pernah, Pak, digunakan pada saat perang Diponegoro. Para pasukan Diponegoro itu menggunakan janur kuning dengan filosofi tersebut. Itu dari literasi yang kami saya itu kami cari, gitu. Karena memang di dokumentasinya pun ada, Mas mungkin bisa ditampilkan yang foto-fotonya di slide saya, yang di foto-fotonya Pak Harto. Memang tidak ada foto janur kuning, namun di situ ada foto Pak Harto setelah serangan gitu, ada konsolidasi. Jadi kalau tadi terkait dengan pertanyaan tadi Pak, yang kami tahu tentang pemanaan janur kuning. Namun yang kami sampaikan tadi adalah lebih terhadap bagaimana, gitu kan, peran orang sandi itu mendukung, ya, para pengambil keputusan, ya, mendukung para pimpinan tentara, gitu kan, perhatikan komunikasinya supaya tidak dengan mudah itu didapat oleh Belanda, informasi itu diberi dengar oleh Belanda. Nah ini ada foto Pak Harto, gitu kan, kepada Pak Dirman yang mungkin sudah banyak tersebar, dan yang kalau yang sebelah kanan bawah itu memang saat beliau juga mendampingi Pak Dirman, itu ada di Yogyakarta. Dan lanjut Mas, beberapa next slide. Nah ini juga Pak Harto saat itu menjadi presiden ikut meresmikan gedung lembaga sandi negara yang ada di Pasar Minggu saat itu di tahun 83. Jadi kalau kantor sandi dulu yang awalnya di Kota Baru di Yogyakarta, kemudian pindah ke Jakarta ke beberapa gedung Latuhan Hari, sampai akhirnya membangun gedung sendiri di Pasar Minggu. Kalau sekarang di Depok, Pak. Lanjut. Nah ini beliau Pak Harto juga ziarah ke saat Bapak Rubiono Kertopati meninggal, dan juga sampai masuk di berita, dan sampai setelah penggantinya Pak Rubiono, yaitu Pak Subardo, sudah dikembangkan peralatan sandi, itu Pak Harto juga masih memberikan perhatian untuk pengamanan komunikasi presiden, gitu, terhadap para menteri-menterinya, ataupun pengamanan komunikasi dari Indonesia yang Kementerian Luar Negeri yang ada di Jakarta ke perwakilan kita yang ada di luar negeri. Oleh karena itu tadi ya foto-fotonya Pak. Dan ini satu poin bahwa dari Pak Rubiono Kertopati. Next slide, Mas. Ingatlah bahwa kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Berikut Bapak kita bandingkan. Matur nuwun. Langsung ke Pak Jenny dulu, atau Pak Iqbal dulu? Pak Jenny dulu. Sekaligus penutup. Dijawab itu ada buku itu tentang Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu di ulasan yang berbeda itu dinyatakan bahwa sebetulnya munculnya Pak Harto itu, kalau dimulai dari pasca merdeka itu di sebagian sejarawan itu Pak Harto itu dianggap sebagai Ratu Adil. Risiko orang Ratu Adil itu sebetulnya kadang-kala diinterpretasikan berbeda. Kemudian saya tidak tentang masalah seperti itu, tapi faktanya memang bahwa kita kalau melihat seperti itu tadi bilang bahwa kita itu harus melihat kalau dalam agamanya asbabul nuzul,
Kenapa skep itu muncul? Tidak bisa kita nilai itu skep itu. Nah, mereka menggunakan footnote di dalam halaman depan itu. Salah satu di antara 5 buku itu, salah satu buku ada dari 17 nama. Nah, jadi skep itu kan ada proses kajian. Jadi kajian dikaji, kemudian diputuskan. Nah, di sinilah dalam sejarah ini namanya aktivitas. Kalau bapak-bapak tahu, tidak hanya Pak Harto. Kalau bapak-bapak tahu, itu yang namanya PDRI hebat itu. Kalau bapak baca di dalam 6 jilid buku sejarah nasional dikarang oleh Profesor Sartono, Profesor Nugroho, itu tidak ada yang namanya PDRI. Bayangkan. Padahal PDRI itu diakui. Saya ketika di Australia menjadi editornya buku kerjasama antara Angkatan Darat Indonesia dan Angkatan Darat Australia, itu ada Dr. David. Beliau juga bingung gitu. Kenapa tidak ada namanya? Ini kan terlaluan, istilah itu ada di dalam bahasa, dalam ilmu bahasa itu ada namanya makna makna denotatif itu sesuai dengan kamus, makna konotatif itu diinterpretasikan. Interpretasi itu berdasarkan fakta. Tidak bisa interpretasi itu berdasarkan ilusi atau proses perenungan orang-orang filsafat, tidak bisa. Itu harus berdasarkan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah ini harus kita uji. Ada dalam metodologi ilmu sejarah namanya kritik sumber, ekstern dan intern. Kertas pun bisa kita uji oleh para sejarawan. Apa kertas ini pada zamannya ada? Apakah kalimat ini pada zamannya itu ada? Apakah jenis tinta ini ada? Sampai segitunya mengujinya. Makanya orang-orang sejarawan itu dianggap sebagai orang-orang bahagia dari community intelligence. Nah, itu sehingga apa itu? Kadang-kala bapak-bapak, kalau bapak-bapak baca buku-buku anak-anak SD, itu ditulis oleh bukan sejarawan, karena itu proyek. Buku SD dulu itu ada yang sarjananya. Orang-orang yang kalau sejarawan itu ada prosesnya dari heuristik sampai historiografi. Tidak sembarang menggunakan nama. Nah, itu yang. Kemudian tentang apa itu pelajaran bapak. Memang orang-orang sejarah tidak akan menggunakan yang namanya Google, kemudian yang namanya YouTube, yang namanya Kenapa tidak menggunakan? Karena kadang-kadang itu diinterpretasi. Kalau sudah terpaksa, maka dia harus kapan diunduh, jam berapa diunduh, tanggal berapa diunduh, tahun berapa diunduh, sampai detik itu diunduh. Karena 1 menit setelah itu diunduh, web yang sama itu akan berubah isinya. Jadi orang-orang sejarah itu pasti akan hati-hati itu berkemungkinan biasnya, karena itu pokoknya di apa itu tidak melibatkan orang sejarah, sama dengan buku sejarah SMP, SD, SMP, SMA itu kadang-kadang dokter menulis sejarah padahal bukan pelaku sejarah, akhirnya interpretasinya salah. Sampai sekarang pun kita menyatakan bahwa kita dijajah 350 abad. 350 tahun, 3,5 abad. Padahal itu orang-orang sejarah kapan sih Belanda masuk ya? Nah itu mungkin di proses ini nanti akan lama tetapi kita berbicara kalau kita dulu. Ya kita kembali. Minta maaf Bapak, karena waktu tinggal 10 menit masih ada kultum. Saya langsung ke Pak Iqbal, 2 menit, 3 menit lah maksimal. Ya, cuma 3 menit. Oke Bapak Ibu, terima kasih dari Ki Hajar yang memang betul. Kalau saya salah satu jalan untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, patriotisme, tidak ada jalan lain ya dengan ekstra tadi di luar sekolah tadi ya, pramuka, kemudian community di sekolah itu harus didirikan. Misalnya ada community HSC, misalnya History Study Club di SMA misalnya ya. Nah itu bisa memicu membentuk nilai-nilai kesadaran akan sejarah. Itu juga
yang pertama. Yang kedua juga pengayaan di muatan kurikulum itu penting. Hasil penelitian kami, mengapa kadang guru-guru itu enggan atau tidak begitu bersemangat menyampaikan materi-materi yang padahal itu penting, menekankan identitas nasional, awareness, historic awareness, kesadaran sejarah, karena di kurikulumnya itu belum tampak secara rigid, sehingga itu dilewati. Yang penting-penting dulu masih banyak, malah ngurusinya. Apalagi sejarah itu diletakkan di jam terakhir. Wah, ini tuh setiap saya menguji skripsi maupun tesis mahasiswa itu yang berhubungan dengan pembelajaran secara dianggap membosankan, hanya ceramah, apalagi jam terakhir ngantuk dan sebagainya. Ini menjadi semakin mempersulit kami dipakai ajaran. Bagaimana? Padahal mentransmisikan segala nilai-nilai itu butuh kekuatan, keuletan dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Sekarang siapa orang tua yang bisa cerita yang mendalam? Jarang sekali. Orang-orang tua kita lucu ya, sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke ya, dengan buku teks lagi ya, buku teks sejarah. Ya, ini juga kritik juga untuk buku teks sejarah. Catatan kami, hasil kajian-kajian termutakhir, banyak buku teks sejarah, buku paket itu yang masih sebagian besar itu hanya ditampilkan adalah kekerasan bedil, tembak-tembakan, bedil. Itu berarti, itu kan secara psikologis kayak tanda juga menanda. Bagaimana anak-anak bisa lembut, cinta tanah air, bisa kasih sayang? Kalau narasinya itu isinya tembak-tembakan terus dan sebagainya, guling-gulingan terus, kerajaan Kutai, siapa rajanya, gulingkan, Mataram, gulingkan terus, Majapahit runtuh. Isinya putar gitu. Tapi bagaimana buku paket, buku teks saya itu dengan nuansa yang baru, yang komprehensif, selain patriotisme, cinta tanah air, juga kasih pada sesama itu, saya kira menjadi PR bersama sebagai untuk membuat buku sejarah. Sejarah itu yang bagus adalah buku yang ditulis oleh sejarawan. Itu akan mengena, bukan jurusan. Terakhir adalah serangan umum 1 Maret masuk dalam catatan kami di difficult history. Bagaimana mengajarkannya memang harus runtut, kritis, kausalitasnya harus benar, sebab akibat, kronologisnya harus ada, kontinuitasnya harus ada, juga komprehensif. Itu semuanya harus menyuruh satu kesatuan, harus ditampilkan semuanya secara gamblang, tidak ada yang ditutup-tutup. Fakta, maka selain fakta itu ya, tidak boleh ya dimasuk dalam narasi. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita semuanya. Dan ini kita menuju kira-kira hampir 5 menit, masih ada kultum lagi, dan tanpa harus saya menyimpulkan, ya kan? Walaupun saya moderator tidak juga harus menyimpulkan, karena di dalam fenomena ilmu yang non positivistik, ya kan, kita tidak harus menyimpulkan. Maka kita rayakan sore ini sebagai sebuah rasa berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah berjuang. Terima kasih. Jadi mohon maaf kalau dari saya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan. Baik, terima kasih kepada moderator dan para narasumber yang keren sekali pada sore hari ini. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat penghargaan untuk narasumber oleh Bapak Lukman Erdur selaku Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa, dan kepada moderator. Kepada para narasumber dan moderator dimohon untuk maju. Foto, sana, Pak Lukman. Iya, Pak. Penyerahan sertifikat penghargaan kepada
terakhir kepada moderator. Terima kasih. Silakan untuk foto bersama. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator. Selanjutnya adalah kultur. Tapi mohon izin Bapak, waktu hanya 5 menit. Kepada Ustadz Oktober Arhad SIP MSI dipersilakan sekalian untuk memimpin buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan satu hari yang luar biasa. Kita bisa mendengar bersama bagaimana kita semakin mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita berkaitan dengan sejarah yang tadi sudah dipaparkan oleh para senior kita. Mohon izin nggak hajar. Bahwasanya Henry Iglesias pernah menyampaikan bahwasanya sejarah itu bukan tentang masa lalu, tetapi adalah peta masa lalu yang ditulis dengan sudut pandang tertentu yang digunakan oleh orang di masa sekarang sesuai dengan kepentingannya. Dan kesempatan sore hari ini menjelang maghrib, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sekaligus pengingat bagi kita semuanya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa kalau suatu kaum atau bangsa itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, itu kemudian Allah akan mengikuti. Ila ani ini doni abdi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Maka ketika serangan umum SO ataupun tadi mau dirubah menjadi SBB ya, dan serangan besar-besaran SBB 1 Maret ini menjadi satu hal yang perlu kita muhasabai, bahwasanya begitu besar perjuangan terdahulu tidak lain sebagaimana ketika peristiwa 2 Hijriah. Rasulullah mengalami perang yang besar juga, yang dalam Quran disebut dalam 3 surat Al-Anfal, kemudian Al-Hajj dan juga Al-Imran, yakni perang Badar. Perang Badar dengan perang serangan umum 1 Maret ini ada persamaannya, di mana ada semangat gotong royong, ada perubahan strategi, kemudian juga ada semangat untuk kemudian melihat bagaimana situasi ini untuk membuktikan bahwasanya di perang Badar kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 mampu mengalahkan musuh kafir Quraisy yang jumlahnya 1000. Demikian pula ketika kita melihat sejarah serangan umum 1 Maret. Kalau dalam kacamata ini baru ketemu saya Pak, kenapa ini namanya Museum Sandi? Kenapa letaknya di sini? Karena di sebelahnya ada Sungai Kode, Sungai Code. Dan bagaimana kemudian kita bisa berjuang? Kalau orang sekarang bukan Sungai Code Pak, anak milenial atau Gen Z, Sungai COD ya saya. Dan yang terakhir, tadi ada pertanyaan menarik dari ajudan Pak Harto berkaitan dengan janur kuning. Maka bagaimana kita memaknai perjuangan perubahan ini? Kita harus bisa janur kuning, saja dengan nur yang diberi Allah. Nah, itu tanda berbuka Pak. Dengan kuning, laku yang kuning, yang ikhlas. Yakni apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dalam pandangan Islam, sholatmu, ibadahmu, hidup matimu hanyalah untuk Allah. Kembali kepada niatan kita. Kalau dalam agama Nasrani, karena ini ada senior saya Pak Sujono, sampaikan dalam Matius itu 22 ayat 27 sampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akalmu.
akal budimu, sehingga semua yang kita upayakan mari kita kembalikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semangat kita untuk menegakkan kedaulatan dan kemandirian bangsa ini tidak lepas dari niatan kita untuk kembali pada tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali satu tujuan, yakni mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ini paling senang kalau untungnya sebentar, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan monggo kita antarkan Bapak Ibu bersama untuk membatalkan bukan terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Monggo. Salam hormat buat Pak Suto dan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad. Baik, Bapak Ibu, silakan demonstrasi yang telah disediakan. Baik, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan di hari Selasa. Jangan lupa mampir ke Cikini. Selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini sampai petang. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Pergi ke pasar beli selasi, sekalian beli pepaya. Saya akhiri dengan terima kasih. Sampai jumpa di lain acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya? Sama, saya juga baru tadi siang, Pak. Nyari di mana? Oh, oke. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.